Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, saya akan membahas sebuah kultum singkat yang membahas sebuah tema yang menjadi ruh dari perjuangan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Sejak awal berdirinya Muhammadiyah, tidak hanya bergerak dalam bidang dakwah dan sosial, tetapi juga menjadi pionir perubahan di bidang pendidikan. Sebuah gerakan yang memadukan antara iman dan ilmu, antara akal dan wahyu. Di sini saya akan membahas 5 topik utama. Yang pertama itu faktor yang melatar belakangi gerakan pendidikan Muhammadiyah. Yang kedua, cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Yang ketiga, bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah. Yang keempat, pemikiran dan praksis pendidikan Muhammadiyah. Yang kelima, tantangan dan revitalisasi pendidikan Muhammadiyah. Baik, saya akan masuk ke topik pertama, yaitu faktor yang melatar belakangi gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan. Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta pada 18 November 1912 Miladiyah atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Muhammadiyah menjadikan Islam sebagai asas gerakan yang menjadikan landasan dan pedoman kehidupan, way of life, dengan mengamalkan Islam dalam aspek akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah untuk membawa kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Adapun hal yang melatar belakangi gerakan pendidikan Muhammadiyah pada masa itu ialah pendidikan Islam tradisional sedang terjebak dalam kebekuan, di mana masih banyak masyarakat yang melakukan perbuatan syirik, percaya pada tahayul, bid'ah, dan khurafat. Tak hanya itu, pesantren kala itu hanya mengajarkan hafalan-hafalan kitab tanpa ruang untuk berdialog, berpikir kritis, atau diskusi ilmiah. Sistem yang digunakan seperti sorogan, bendongan, dan wetonan membuat santri cenderung pasif, hanya mendengar dan menghafal, tanpa meresapi nilai dan makna ajaran. Sementara itu, sekolah-sekolah pemerintah kolonial Belanda memang lebih modern secara sistem, namun sangat sekuler. Islam tidak diajarkan, bahkan murid-murid Muslim yang belajar di sekolah Belanda seringkali mengalami krisis identitas, jauh dari nilai-nilai Islam dan mengikuti cara hidup Barat yang materialistik. Kondisi inilah yang mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memikirkan terobosan besar dengan membangun sebuah sistem pendidikan yang tidak hanya modern secara metodologi, tetapi juga religius secara isi. Beliau ingin pendidikan yang menyentuh akal dan hati, yang mencerdaskan dan mensucikan jiwa. Inilah yang menjadi titik tolak Muhammadiyah bergerak dalam bidang pendidikan. Lalu topik yang kedua, cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Lalu apakah yang menjadi tujuan akhir dari pendidikan Muhammadiyah? Tujuannya bukan sekedar mencetak orang pintar, bukan semata menghasilkan sarjana dan profesor, tetapi lebih dari itu, yaitu menciptakan insan kamil, manusia sempurna dalam
iman, ilmu, dan amal. Kiai Haji Ahmad Dahlan menginginkan lahirnya pribadi Muslim yang memiliki tauhid yang murni dan kuat, memiliki akhlak yang mulia dan perilaku yang santun, memiliki ilmu pengetahuan yang luas, dan cara yang berpikir modern, memiliki jiwa sosial peka terhadap penderitaan masyarakat, dan siap berjuang membela Islam dan memajukan bangsanya. Itulah yang oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan disebut sebagai ulama intelektual atau intelek ulama. Sosok yang bukan hanya berdiri di mimbar, tetapi juga aktif di masyarakat, membina umat, membela keadilan, dan berkiprah dalam pembangunan bangsa. Lalu topik yang ketiga, yaitu bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah. Cita-cita besar ini kemudian diwujudkan Muhammadiyah dalam bentuk lembaga pendidikan yang sangat luas dan beragam. Mulai dari yang pertama, pondok pesantren, yaitu Muallimin dan Muallimat di Yogyakarta. Ini adalah sekolah kader utama Muhammadiyah yang mencetak guru, dai, dan pemimpin umat. Di sini diajarkan ilmu agama yang mendalam sekaligus ilmu umum dengan kedisiplinan tinggi. Lalu yang kedua ada madrasah-madrasah seperti Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Aliyah yang mengikuti struktur pendidikan Departemen Agama namun dengan kurikulum yang diperkuat nilai keislamannya. Yang ketiga ada sekolah umum seperti TK, SD, SMP, SMA, hingga universitas. Muhammadiyah mengelola ribuan sekolah umum, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, seperti Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Kendari, dan lain sebagainya. Semua lembaga ini menerapkan nilai Islam sebagai pondasi pendidikan. Lalu yang keempat ada madrasah diniyah, pendidikan non-formal dan full day school. Sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan zaman, Muhammadiyah juga mengembangkan sekolah-sekolah seharian penuh dengan mendekatkan pembinaan karakter dan pembiasaan nilai Islam dalam keseharian. Di seluruh lembaga ini, pelajaran aik atau al-Islam dan kemuhammadiyahan selalu diajarkan untuk menanamkan nilai spiritual dan ideologi gerakan dalam diri setiap siswa. Topik yang keempat, pemikiran dan praksis pendidikan Muhammadiyah. Salah satu kekuatan pendidikan Muhammadiyah bukan hanya pada bangunannya, tapi pada gagasan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sosok pembaharu sejati. Ia tidak puas dengan sekedar mengajarkan teks, tetapi menekankan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Islam. Salah satu contoh klasiknya adalah saat beliau mengajarkan surah Al-Ma'un secara berulang-ulang kepada santri, tidak pindah ke surat berikutnya hingga mereka benar-benar paham dan mengamalkan isinya, yakni menolong anak yatim dan fakir miskin. Beliau juga memadukan rasionalitas dan spiritualitas dalam pendidikan. Beliau mengatakan bahwa ilmu logika atau mantik adalah pendidikan tertinggi bagi akal, tapi tetap harus didasarkan pada petunjuk Allah. Model pendidikan Muhammadiyah juga menerapkan sintetis antara metode barat dan tradisional. Ahmad Dahlan mengambil hal positif dari sistem Belanda seperti manajemen, kurikulum, dan kedisiplinan, tapi diisi dengan ruh Islam yang mendalam. Lalu topik yang terakhir yaitu tantangan dan revitalisasi pendidikan Muhammadiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di balik semua keberhasilan itu, Muhammadiyah tidak luput dari tantangan besar.
Adapun beberapa tantangan yang dihadapi yaitu kualitas pendidikan yang belum merata. Masih ada lembaga pendidikan Muhammadiyah yang secara mutu tertinggal di beberapa daerah, belum mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya. Lalu yang kedua, krisis profesionalisme guru. Banyak guru yang belum disiapkan dengan baik. Ada yang hanya mengejar karena keterpaksaan, bukan karena panggilan dakwah dan pendidikan. Lalu yang ketiga, pengaruh budaya global. Nilai-nilai liberal, hedonisme, dan individualisme dengan mudah masuk lewat internet, media sosial, dan hiburan. Ini menantang kita untuk menjadikan sekolah Muhammadiyah sebagai benteng akhlak dan moral generasi. Lalu yang keempat, kemajuan teknologi dan ambivent teknologi bisa membantu pendidikan, tapi juga bisa melalaikan siswa jadi malas berpikir karena semua yang bisa dicari melalui internet. Maka pendidikan Muhammadiyah harus memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan nilai. Untuk itu Muhammadiyah mendorong revitalisasi pendidikan, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas guru dengan pelatihan dan sertifikasi, mengembangkan sistem pembelajaran berbasis karakter dan teknologi, menanamkan kembali nilai AIK sebagai inti kurikulum, menjadikan sekolah sebagai tempat kaderisasi dan dakwah, bukan hanya tempat belajar. Masyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah kultum singkat saya. Sebagai kesimpulannya, pendidikan Muhammadiyah bukan hanya alat untuk mencetak sarjana, tetapi alat untuk mencetak manusia yang hidup bermakna. Bukan hanya tahu, tapi juga taat. Bukan hanya cerdas, tapi juga berakhlak. Mari kita mendukung gerakan pendidikan Muhammadiyah, karena di sinilah masa depan umat Islam digantungkan. Karena disinilah ruh Islam dan ilmu disatukan untuk membangun sebuah peradaban. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 32 yang artinya, Hai jamaah, jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah, tapi kamu tidak akan bisa menembusnya kecuali dengan kekuatan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.